Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ica, mahasiswa Magister Ekonomi Syariah Institut Azkia Bogor. Pada podcast kali ini aku mau ngebahas transformasi digital, bisnis digital pada sektor perhotelan. Kenapa aku bahas itu? Karena bisnis perhotelan merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas karena banyak sekali sekarang platform yang memudahkan kita dalam melakukan transaksi di perhotelan. Pada era digital saat ini, sektor perhotelan mengalami kondisi yang sama dengan bisnis lainnya. Kecepatan dalam melakukan inovasi dan integrasi merupakan kunci dari transformasi digital di sektor perhotelan. Nah, industri pariwisata terus meningkat. Seiring dengan hal tersebut, industri perhotelan akan bersaing dalam kecepatan dan pelayanan. Cara hotel bersaing semakin bergeser seiring berkembangnya teknologi. Perusahaan modern akan memanfaatkan sistem reservasi online yang terintegrasi dengan para agen. Dengan cara tersebut, hotel akan lebih cepat terjamin dalam mendapatkan penyewa kamar. Oleh karena itu, transformasi digital di sektor perhotelan sudah menjadi sebuah kebutuhan. Oke, kita langsung ngobrol aja ya bareng e-commerce spesialis dari salah satu hotel di Tangerang. Halo, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Mbak Ica gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana perjalanan ini dari Tangerang? Macetnya luar biasa ya, luar biasa. dan Oke. dingin banget puncak itu. Makasih ya udah menyempatkan diri untuk Sama-sama. hadir di podcast aku kali ini. Baik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Saya merupakan e-commerce spesialis di salah satu properti hotel di daerah Tangerang. Mungkin pertanyaan pertama yang bakal aku tanyain yaitu gimana sih pengaruhnya transformasi bisnis digital itu terhadap sektor perhotelan? Seberapa pengaruhnya itu terhadap perhotelan? Baik itu dari sisi income gitu ya, mungkin seperti itu, dari sisi tamunya mungkin seperti apa gitu, bagaimana? Oke, pengaruh transformasi digital di industri perhotelan ya. Saya pikir untuk saat ini, di zaman era digital saat ini, sangat-sangat berpengaruh ya, apalagi bisnis perhotelan gitu kan. Bisa dilihat mungkin dari pangsa pasar di hotel kami sendiri ya, itu income atau pangsa pasar yang kami dapat itu bisa mencapai 80% dari platform atau digital, sisanya itu offline. Artinya dari angka tersebut bisa terlihat bahwa transformasi digital tersebut sangat-sangat berpengaruh. Mungkin di hotel-hotel sekitar kita sering menemui hotel yang sampai gulung tikar ketika mereka tidak bisa mengikuti era digital saat ini seperti itu. Namun kalau kita, alhamdulillah kita bisa mengikuti. Kita sudah menjalin kerjasama dengan berbagai platform. Untuk operasional di lapangannya pun kita menggunakan platform digital juga seperti itu. Jadi secara operasional keseluruhan itu kita menggunakan digital seperti itu. Jadi tidak terlepas dari mengikuti perkembangan teknologi. Betul, ya? harus sekali mengikuti. Oke, terus untuk dari sisi tamu gitu ya, dari sisi konsumennya itu bagaimana responnya terhadap platform-platform yang ada dalam memudahkan mereka untuk reservasi online seperti itu? Oke, untuk saat ini online travel agent itu namanya ya. Untuk saat ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi baru yang semakin sini semakin mudah biasanya. Jadi tidak hanya orang-orang yang pintar bisa dibilang seperti itu yang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Saat ini tentunya semakin banyak sekali online travel agent atau platform yang bisa digunakan untuk melakukan reservasi atau pemesanan kamar hotel. Mungkin kalau dulu baru ada 1-2 itu pun biasanya ribet sekali setahu saya. Tapi kalau sekarang itu banyak sekali aplikasi yang baru bermunculan dengan pastinya semakin canggih, semakin mudah. Jadi si tamu diberikan akses yang lebih gampang untuk melakukan pemesanan tersebut. Dia hanya perlu smartphone, perlu data, perlu kuota, tinggal pakai jari dari rumah
itu sudah garanti pasti bisa dan pasti dapat begitu. Beda dengan offline, kalau offline kan kadang orang tersebut harus datang dulu ke hotelnya, itu pun belum tentu biasanya, belum tentu dapat kamar, belum tentu metode pembayarannya sesuai dengan yang diinginkan oleh tamu begitu kan. Tapi kalau menggunakan aplikasi, si orang tersebut bisa langsung melihat dari aplikasi tersebut jenis kamar, harga, metode pembayaran dan sebagainya, dan sudah melakukan pembayaran, itu sudah pasti diprioritaskan oleh pihak hotel. Itulah yang kenapa banyak peminatnya, karena selain gampang juga garanti mereka pasti bisa dan pasti mendapatkan seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Layanan apa saja sih yang didigitalisasi di sektor perhotelan? Oke, untuk layanan yang digitalisasi ya, untuk di hotel kami di sini kayaknya semuanya deh kita udah hampir semuanya, mulai dari tamu melakukan reservasi itu dia bisa pakai platform online travel agent melakukan reservasi, lalu ketika mereka check in juga kita sudah menggunakan yang namanya property management system. Di situ bisa untuk memproses pesanan tamu tadi, lalu bisa juga untuk melakukan pencatatan, penginputan data, lalu pencatatan transaksi keuangannya, misalkan untuk pemesanan makanan dan sebagainya, itu kita sudah menggunakan digitalisasi juga seperti itu. Jadi untuk pembuatan laporannya pun itu kita sudah menggunakan digital semua seperti itu. Jadi benar-benar dimanfaatkan sedemikian mungkin. Betul. Ya. Dan untuk kita juga jadi semakin mudah sih dalam melakukan lebih transparan juga dari segi laporan. Kita bisa benar-benar teliti, kita bisa benar-benar mengecek semuanya seperti itu. Mungkin dari sisi SDM di perhotelan itu seperti apa? Apakah mereka juga sama-sama melek gitu untuk hal tersebut atau gimana? Atau perlu pelatihan gitu untuk mereka bisa ikut di dalam mendigitalisasi Betul. Untuk SDM sendiri itu biasanya kita mengadakan training dulu biasanya untuk mengenalkan apa itu property management system yang kami gunakan, alurnya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa. Itu kita biasanya melakukan training atau pengenalan selama 1 bulan awal biasanya itu untuk melakukan training. Lalu untuk untuk melancarkannya itu bisa sampai 3 bulan untuk memaksa ya bahasanya, karena memang semua karyawan SDM itu memang saat ini harus bisa semua begitu kan, tidak hanya yang menerima tamu misalkan, tapi untuk yang gardener yang servis taman pun itu harus sekali mengikuti, harus sekali bisa. Karena untuk absensi pun itu udah zaman sekarang udah nggak pakai manual tanda tangan di kertas, tapi sekarang kita bisa pakai smartphone melakukan absen, pakai selfie, itu lebih akurat, lebih update seperti itu, lebih sesuai. Jamnya juga ya, jadi nggak bisa dibohongi ya. Gitu. Jam kedatangan kerja ataupun kepulangan. Betul. Itu ya. Baik. Terus ini loh yang saya bikin penasaran tuh, di platform apa sih yang benar-benar jadi favoritnya tamu gitu dalam reservasi online gitu? Oke. Untuk platform yang saat ini memiliki kerjasama dengan kami itu saya bisa katakan ada 5 ya. Ini nggak apa-apa nih sebutin merek. Oke. Kan sama-sama ini. Oke. Untuk yang kerjasama saya bisa sebutkan 5, itu ada Traveloka, ada Agoda, ada Booking.com, ada Peggy, ada Tiket.com. Kalau ditanya untuk mana yang menjadi favorit mungkin ya dari para customer dari kelima tersebut, itu mungkin saya bisa jelaskan tergantung dari kriteria customer tersebut. Balik lagi ke kriterianya, betul. Customer. Untuk customer pun itu ada levelannya sebetulnya. Jadi ada yang level bawah, menengah, dan level atas. Kalau berkaca dari properti kami, itu yang paling favorit bisa dibilang adalah Agoda. Kenapa Agoda? Karena di Agoda itu fitur-fiturnya sangat mudah sekali, dan untuk pangsa pasar di hotel kami kebetulan memang bisa dikatakan masih menengah ke bawah. Jadi aplikasi atau platform yang digunakannya adalah Agoda. Karena apa? Karena Agoda itu sangat mudah sekali.
Jadi intinya balik lagi ke segmentasi customernya ya. Untuk kebetulan kalau di hotel kami memang bisa dibilang pangsa pasar kami itu segmentasinya menengah ke bawah. Jadi kenapa Agoda paling banyak? Karena di Agoda itu fiturnya dia paling mudah dibandingkan yang lain, paling simpel, paling sederhana, paling jelas informasi yang dicantumkannya. Begitu. Beda Diskon juga banyak diskon sana juga promo. itu dia, diskon juga paling apa namanya paling banyak sekali. Dan mereka itu sangat-sangat fleksibel dan pihak hotel dengan pihak Agodanya pun komunikasinya itu lebih mudah begitu. Jadi apa namanya kita dengan platformnya pun mudah berkomunikasi untuk melakukan maintenance-nya, pasang promo dan sebagainya, dan mereka juga sangat mudah bagi si customer untuk menggunakan platform tersebutnya seperti itu. Ini yang bikin aku penasaran lagi tuh, kayak misal pasti kan dalam satu kegiatan tuh pasti ada yang bikin gak enaknya gitu ya, apalagi kan komplainan dari customer tuh kayak gimana. Nah, komplainan ini tuh gimana menyelaraskannya dari sisi platform, dari sisi kamu gitu ya sebagai e-commerce spesialisnya tuh kayak gimana gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita udah pesan gitu kan ya pasti kan sesuai dari apa yang ada di platform tersebut gitu. Kalau misalnya ada komplain itu gimana? Oke. Lebih ke kendala mungkin ya kalau kayak begitu ya. Oke, kendala yang sering sekali kita alami adalah ketika misalkan si platform tersebut mengadakan update. Nah, ketika si platform tersebut mengadakan update atau misalkan error atau bagaimana, itu biasanya sering terjadi diskrepensi atau perbedaan data. Contoh misalkan aktual di hotel kami itu kamarnya sudah penuh, tapi di platform tersebut itu masih ada dan tamu masih bisa membooking. Akhirnya terjadilah overbooking. Itulah kendala yang saya bilang itu utama mungkin bagi seorang e-commerce. Nah, untuk solusinya sendiri ketika terjadi hal seperti itu, kita tetap harus bisa mengakomodir. Karena apa? Karena tamu pastinya sudah booking melalui platformnya begitu. Kita harus tetap bisa mengakomodir. Kalaupun kita tidak bisa mengakomodir, itu biasanya kita melakukan kerjasama dengan properti lain untuk melemparkan tamu tersebut begitu. Lalu untuk komplainan ya, apa namanya, untuk era digital seperti ini memang pengalaman tamu tersebut yang akan menjadi gambaran. Kayak ini apa sih namanya tuh review gitu ya? Betul, review. Komen mereka. Betul. Tapi kita sebagai apa namanya pelaksana di lapangan justru harus menjadikan hal tersebut sebagai apa namanya untuk selalu melakukan perbaikan. Karena ketika tamu komplain di platform itu bisa dilihat sama semua orang ya? Semua orang. Nah, itu harus menjadikan kaca buat kita. Kita harus selalu melakukan perbaikan. Kita bisa lihat dari review tersebut seperti itu. Betul. Jadi sangat berpengaruh selama kita masih bisa untuk melakukan perbaikannya. Pertanyaan selanjutnya itu gimana sih cara memanfaatkan e-commerce itu dalam reservasi online, apa ya, lebih ke memaksimalkan gitu ya platform tersebut agar bisa apa ya, menggait banyak konsumen gitu untuk di hotel perhotelan gimana? Oke. Untuk cara memanfaatkan platform online travel agent ya, tentunya dari segi kita pelaku usahanya kita harus selalu melakukan komunikasi dengan ada namanya itu market manager. Dia adalah orang yang mengelola si platform tersebut yang bekerja sama dengan kita. Nah, kita harus terus berkomunikasi dengan mereka agar agar kita pun semakin memahami fitur-fitur apa yang ada untuk melakukan diskon dan sebagainya, promo-promo untuk seperti itu kita berkomunikasi dengan si market manajernya. Selain itu apa ya, strateginya seperti apa gitu untuk memaksimalkan itu tuh gitu kan, pasti perlu strategi dong gitu, kayak gimana? Oke. Perlu strategi apa sih, walaupun emang kemudahan di dalam platform itu
pastinya udah jelas lah gitu. Cuman cara memaksimalkannya itu seperti apa gitu agar para konsumen itu mau gitu membooking reservasi online di hotel yang dikelola gitu. Oke. Untuk memanfaatkan si platform tersebut mungkin lebih ke cara maintenance-nya. Contoh dari segi harga. Dari segi harga antara yang tertera di platform dan offline itu tidak boleh jauh beda. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan atau strategi kita agar sebetulnya kalau dari hotel itu bagusnya itu adalah 50-50. Gimana 50-50-nya? 50-50-nya itu adalah pangsa pasar yang dari platform 50%, yang offline pun 50%. Nah, itu biasanya menjadi tugas khusus dari seorang e-commerce seperti itu. Nah, oleh karena itu kita pun harus bisa tuh memanfaatkan atau kita harus memiliki strategi bagaimana cara maintenance si platform tersebut agar tetap eksis, tetap menjadi pilihan bagi si customer gitu kan. Untuk caranya mungkin kita bisa melakukan seperti promo begitu. Lalu kita harus bisa melakukan fleksibilitas biasanya, karena untuk saat ini itu yang menjadi kebutuhan dari si customer. Karena pada dasarnya ketika si tamu sudah melakukan reservasi via platform, itu secara kebijakan dasar adalah tidak bisa cancel atau tidak bisa refund gitu. Tapi buat si tamu justru kefleksibilitasan lah yang dibutuhkan. Oleh karena itu biasanya kita mengubah kebijakan dasar tersebut untuk mengadakan promo, misalkan bisa schedule atau bisa refund sekian persen dan sebagainya. Seperti itu sih strateginya. Wah, keren juga ya ternyata. Dari yang udah kita bahas tadi ya, aku pengen nanya lagi nih terkait keuntungan apa sih yang didapat dari sisi platform, baik dari sisi perhotelannya. Oke, mengenai keuntungan ya, kalau untuk keuntungan dari segi kita sebagai pelaku hotelnya pastinya sangat-sangat banyak ya keuntungannya. Kita jadi semakin gampang untuk mendapatkan customer. Seperti yang tadi saya bilang, untuk revenue atau pangsa pasarnya itu kita hampir 80% berasal dari travel. Nah, kalau untuk keuntungan dari segi si platformnya tersebut, itu dia mendapatkan komisi. Untuk komisinya tersebut biasanya beda-beda sih, tergantung dari platformnya. Biasanya mulai dari 15% sampai 20%. Begitu, itu untuk komisi dasar. Lalu ketika misalkan kita mengadakan promo, itu biasanya dia mengambil komisi lagi. Jadi dari 15% misalkan ada promo lagi 5%, nah dia ngambil lagi tuh 5% komisinya. Begitu. Sebetulnya kalau untuk kita untuk hotel sebetulnya agak sedikit merugikan kalau dari sisi tersebut, karena pastinya dengan harga yang harus sama antara platform dan offline, namun untuk yang online ini dia dipotong komisi dulu nih, jadi nanti income ke hotelnya itu berkurang seperti itu. Tapi balik lagi, berbeda dengan offline. Kalau offline masuk semua, tidak ada potongan komisi seperti itu bedanya. Namun balik lagi kepada perkembangan zaman mungkin ya, karena dengan seperti itu pun kita juga mendapatkan exposure dari si platform tersebut. Mereka mengiklankan kita dan mereka dapat komisi dari kita, jadi lebih ke saling menguntungkan sih seperti saling itu. menguntungkan sih, walaupun di sisi ada beberapa komisi mungkin ya yang sedikit mengurangi income dari perhotelan, tapi tetap kalian mendapatkan keuntungan juga dari mungkin jasa iklannya mungkin ya dari platform tersebut. Karena saya pribadi juga sebagai pengguna dari platform Traveloka lah contohnya gitu, selalu ada iklan dari mereka gitu, beberapa hotel yang ada gitu ya baik itu di daerah Cianjur ataupun Tangerang gitu, seperti itu sih. Iya. Gimana sih caranya buat bisa kerja sama platform itu? Apa sih persyaratannya buat bisa pada akhirnya menggunakan platform tersebut di perhotelan? Oke, langkah awalnya biasanya kita mengajukan kerjasama, lalu nanti dari platformnya biasanya mereka memberikan formulir, lalu kita isi, lalu mereka minta persyaratan seperti kayak surat-surat perizinan,
kayak akun bank yang kita gunakan, terus foto-foto, fasilitas dan sebagainya seperti itu. Nanti kita isi, lalu kita kembalikan lagi ke platformnya. Lalu nanti barulah ada surat kerjasama. Biasanya di situ tercantum seperti lamanya kerjasama tersebut, keuntungan buat kita apa, keuntungan buat mereka apa, akses kita sampai mana, akses mereka sampai mana, itu tercantum di surat kontraknya seperti itu. Lalu setelah itu barulah nanti kita dibuatkan akun namanya kayak extranet. Lalu sudah terjalin kerjasama tersebut, baru nanti kita diberikan akun extranet untuk mengelola platform tersebut seperti itu. Terus di dalam kerjasama tersebut apakah ada kontrak berapa lama gitu ya dalam menggunakan platform tersebut, ataukah unlimited gitu? Oke, biasanya itu tergantung tergantung platformnya juga sih. Ada beberapa platform yang memang mencantumkan jangka waktu, misalkan 1 tahun, kontraknya 1 tahun, nanti kalau misalkan sudah habis bisa perpanjang lagi, perbarui atau seperti apa. Atau ada juga yang berjalan. Jadi selama tidak ada pemutusan dari salah satu pihak atau adanya pelanggaran yang dilanggar, itu tetap terus berjalan seperti itu. Ada juga, jadi kembali ke platformnya sih, kebijakan masing-masing. Betul, gitu ya, kebijakan masing-masing. Oke. Dari sisi kompetitor nih, itu gimana sih? Apakah ada pengaruh atau enggak gitu? Nah itu dia, dengan adanya platform digital seperti itu juga kita bisa tahu tuh mengenai kompetitor kita. Misalkan mereka pasang harga berapa, mereka punya apa aja, mereka melakukan apa aja, ada promo apa aja, itu kita bisa tahu. Dan tentunya itu bisa jadi strategi juga buat kita gitu kan, untuk melakukan inovasi juga intinya. Dengan kita lihat kompetitor kita, misalkan dia pasang promo apa nih, kita bisa melakukan inovasi yang lebih dari mereka. Itu bisa kita manfaatkan juga dari segi kompetitor seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu terkait sistem pembayaran dari masing-masing platform yang digunakan. Nih yang bikin aku penasaran tuh, ada salah satu platform yang emang mereka tuh menyediakan pay later gitu ya, kayak pembayaran di akhir gitu. Nah itu tuh kayak gimana sih sistemnya gitu? Oke, untuk sistem pay later sebetulnya kalau ke hotel sih sama aja seperti pembayaran yang lain, tetap pembayaran disatukan juga dengan yang lain. Jadi kalau untuk pay later itu lebih ke antara si customer dengan platformnya, begitu. Jadi si biasanya ada pihak ketiga lagi yang memfasilitasi hal tersebut, begitu. Jadi kalau ini ada pihak ketiga yang bekerja sama dengan platform tersebut untuk membiayai si customer tersebut. Jadi kalau ke hotel sebenarnya kita tidak bisa mengetahui metode pembayaran apa yang dilakukan oleh customer. Ke kitanya tetap sama seperti biasa, seperti yang lain, tetap disatukan. Tidak ada penundaan kalau secara pembayaran ke hotelnya seperti itu. Terus rata-rata gitu ya, customer itu menggunakan pembayaran apa? Maksudnya kayak langsung pembayaran yang digunakan oleh customer itu biasanya disediakan oleh aplikasi banyak juga ya tentunya. Dia bisa menggunakan bank transfer, dia bisa bayar melalui Indomaret, Alfamart gitu kan, banyak juga. Terus ada juga yang kembali karena sesuai kebutuhan si customer, ada juga platform yang menerapkan itu namanya pay at hotel. Jadi dia booking dulu melalui aplikasi tapi bayarnya tetap di hotel. Itu ada juga yang seperti itu namanya pay at hotel. Pay at hotel. Betul. Jadi mereka tetap booking dari aplikasi. Biasanya kan langsung bayar tuh. Tapi untuk sekarang karena memang kebutuhannya semakin terus diperhatikan, itu si platform juga terus melakukan transisi. Iya benar-benar. Kalau kayak beli barang tuh COD gak sih? Kayak COD, betul. Itu bayarnya buat hotel juga sama, bisa COD seperti itu. Gitu ya. Betul. Langsung bayar di tempat reservasi. Betul. Oke, wah ternyata banyak banget gitu ya hal-hal yang dapat kita gali gitu, ilmu yang sangat-sangat banyak ternyata dari transformasi bisnis digital di sektor perhotelan. Jadi emang bener-bener kita tuh harus
terus ikut gitu ya dalam perkembangan teknologi. Karena apa? Ketika kita tidak mengikuti hal tersebut, pasti kita akan tergerus dan tertinggal gitu ya. Betul. Pasti banyak banget peluang-peluang yang bakal hilang gitu ya. Betul. Dari apa sih keuntungan yang ada dalam menggunakan platform gitu Betul. Intinya ketika misalkan kita tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut, itu banyak sekali bisnis perhotelan yang sampai gulung tikar karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Mereka tidak bisa mengupgrade dari segi digitalnya, seperti itu, sampai mereka gulung tikar. Banyak yang seperti itu. Makanya kita harus tetap terus berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. Terus apa ya, harapan ke depan nih terkait transformasi bisnis digital di sektor perhotelan itu apa sih? Bagi e-commerce spesialis khususnya gitu dan perhotelan seperti apa? Untuk harapan ke depannya mungkin saya berharap ke depannya akan semakin banyak lagi platform-platform baru yang semakin mudah untuk diakses, semakin mudah untuk semakin fleksibel, seperti itu, semakin bagus lah intinya. Mungkin lebih ke mengupgrade lagi ya. Betul. Mungkin yang ada sekarang pun gak apa-apa, cuman lebih diperbarui lagi, lebih ditingkatkan lagi begitu. Karena kalau untuk si hotel semakin banyak platform itu semakin menguntungkan buat kita begitu. Oke teman-teman, itu tadi obrolan aku bersama e-commerce spesialis terkait transformasi bisnis digital pada sektor perhotelan. Dimana untuk saat ini banyak sekali platform yang menunjang kita sebagai konsumen dalam memenuhi kebutuhan kita di era digital ini. Buat teman-teman, jangan lupa untuk terus nonton video-video aku ya. Oh ya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel aku. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.